Baiklah, terima kasih kawan-kawan. Pertama-tama kami mengapresiasi untuk Hakim Andi Saputra karena tadi secara cerdas dan jelas beliau menyampaikan dissenting opinion yang betul-betul masuk di akal sehat. Masuk di akal sehat. Kita apresiasi hakim seperti Andi Saputra dan semoga hakim-hakim seperti ini bisa banyak ke depannya. Kawan-kawan sekalian, perlu diketahui bahwa tadi ada dua dakwaan pokok, dakwaan primer dan dakwaan subsidiar. Untuk dakwaan primer tadi dinyatakan tidak bersalah, tidak terbukti, sedangkan dakwaan subsidiar dinyatakan terbukti. Nah, di dakwaan subsidiar dinyatakan terbukti karena menurut hakim ada kepentingan Pak Nadiem selaku terdakwa dengan pihak Google. Padahal perlu diingat sejak awal di persidangan ini kita sudah menunjuk dengan apa? Dengan niat baik kita menghadirkan saksi dari Google. Bahkan kalau dikatakan ini adalah kepentingan, seharusnya Google sudah dari awal sebagai saksi oleh jaksa, tapi tidak pernah dihadirkan. Malah kami yang menghadirkan dan Google sudah menjelaskan semua itu adalah semua proses bisnis yang biasa. Tadi Hakim Andi Saputra juga sudah menjelaskan seperti itu. Perlu dijadi garis bawah, ini akan jadi presiden jelek buat negara kita kepada menteri-menteri yang swasta. Ini ingat ya, akan jadi presiden jelek bagi menteri-menteri yang swasta. Kalau Anda nanti sebagai atau sebagai pihak swasta yang tiba-tiba jadi menteri, jangan coba-coba Anda melakukan kegiatan yang ada kaitan-kaitan dengan masa lalu Anda. Maka akan kena pidana. Ini jeleknya putusan ini. Jadi putusan ini tidak hanya terkena kepada Pak Nadiem, tapi akan terkena kepada menteri-menteri yang sekarang lagi menjabat. Ini akan jadi presiden yang jelek. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sudah disampaikan oleh Pak Dodi, kami sudah mengulangi berkali-kali, jangan sembunyikan fakta-fakta persidangan, karena kami punya bukti-buktinya. Tadi hakim dengan terang benderang mengatakan bahwa buktinya tidak ada. Loh, selama ini sidang dia kemana? Apa mereka tidur? Bukti bahwa adanya surat jaminan mutlak disampaikan secara tegas oleh Ketua LKPP. Dan semua vendor-vendor itu mengatakan dalam persidangan ini. Dan ketika kami mintakan bukti itu, jaksa, karena ini bukti dipegang oleh jaksa, jaksa mengatakan entar sok, sampai akhir persidangan dia tidak serahkan bukti itu. Berarti kan salahnya ini siapa? Siapa yang menyembunyikan bukti? Tapi bahwa surat jaminan itu ada, sudah dikatakan oleh saksi yang hadir di persidangan. Jadi ini betul-betul merupakan manipulasi terhadap fakta persidangan. Begitupun dengan tadi yang disampaikan tentang uang pengganti. Ini betul-betul tidak masuk di akal. Karena dalam satu sisi, hakim mengatakan bahwa tidak ada aliran dana ke Nadiem. Begitupun hakim yang dissenting opinion, tidak ada yang mengatakan aliran dana. Bagaimana orang yang tidak ada aliran dana, tidak dapat keuntungan apa-apa, harus kena uang pengganti? Ini betul-betul tidak masuk di akal. Nah, terakhir kami sampaikan bahwa berapa kegiatan-kegiatan yang merupakan petunjuk niat baik dari Nadiem. Misalnya contoh, dia mengangkat ahli-ahli sebagai tim ahli untuk percepatan, karena pada waktu itu COVID perlu adanya ahli-ahli. Itu dianggap sebagai niat jahat oleh hakim. Ke depan, kalau pemerintahan saat ini mengangkat tim-tim ahli, maka tunggulah putusan ini akan digunakan kepada pejabat-pejabat yang sekarang. Itu bahaya sekali. Lalu Nadiem juga punya niat baik, karena kekurangan membayar untuk negara tidak mampu membayar secara cocok kepada ahli-ahli tersebut, dia mengeluarkan dana-dana pribadinya. Itu juga dianggap niat jahat. Ini betul-betul fatal cara pemikiran seperti ini. Nah, jadi kalau dikatakan tadi oleh rekan jaksa penuntut umum tidak ada kriminalisasi, inilah bentuk kriminalisasi itu. Inilah bentuk kriminalisasi yang nyata-nyata ada. Oleh karena itu, secara tegas kami akan mengambil tindakan hukum. Selain daripada banding, kami akan membuat laporan kepada Komisi Yudisial dan kepada penegak hukum lainnya untuk melaporkan hakim ini. Terima kasih.